Ya, kembali lagi di UMK, Umat Melawan Ketakutan. Kembali lagi di episode yang kali ini kita sudah bersama dengan muncul gak? Kembali lagi di UMK, kali ini kita sudah bersama dengan Romo. Jadi kalau kita Tanya-tanya langsung ada. Dan juga kalau nggak ada Romo kita malah jadi ketakutan di sini. Oh iya, bisa jadi tiba-tiba merinding. Iya. Kita bisa lari. Banyak kejadian aneh nanti di sini. Oke, kali ini kita akan menceritakan dari cerita Teman misteri. teman misteri ya, dari salah satu teman misteri. Ini based on True story. Based on true story. Yaps. Di mana kejadiannya adalah di SMA sebuah SMA Katolik di Surabaya. Di Surabaya. Wah, gimana Mas itu Mas ceritanya gimana? Jadi begini toh, temanku itu, yang teman misteri tadi, ketika jadi panitia perjusami. Pramuka. Kemah di sekolah. Kemah. Perkemahan Jumat. Dia Sabtu, jadi Minggu. Keamanan. Terus disuruh sama ketuanya untuk melewati salah satu lorong yang katanya dekat sama tempat-tempat foto-foto Romo dulu sama sur dulu. Romo-romo zaman dulu. Berarti masih Belanda gitu. Sepertinya ya. Kayaknya iya. Sepertinya ya. Bukan Romo lokal lah ya. Nah, oke lah. Akhirnya dia sendiri. Kalau nggak salah dia sendiri. Jalan menuju lorong itu. Yang katanya emang angker. Foto Romo, banyak foto Romo Dan ada Bunda Marianya. Iya. Tapi angker. Lucu ini. Ngeri. Geri. Terus dia itu jalan terus nggak nyangka kalau ada Romo di situ. Ada Romo. Iya, bilangnya. Malah mau, tapi nggak ada suara. Lanjut lagi jalannya. Terus akhirnya dia merinding. Tengok ke kiri. Dia nggak lihat ada kepala dia. Waduh. Saya merinding. Pakai jubah. Iya, pakai jubah Romo itu. Iya. Saya merinding juga ini. Tolong nih. Mungkin jemaah lain mungkin itu. Wah, bisa jadi. Iya. Menyerupai Romo. Lah, tapi gini Mbak, pertanyaannya. Iya. Sekolah Katolik. Berarti di dalam sekolah itu juga terbangun iman-iman Katolik. Jelas ya dong. Pasti Secara budayanya juga. langsung, ya. Ada foto Romo. Lah, Romo ini kan orang-orang yang Ya, namanya juga sudah pemuka agama. pemuka agama kita dan salah satu contoh panutan kita di dalam Di memahami iman kita. Iman gitu kita. ya. Iya. Tapi kenapa penampakannya malah Romonya ini jadi penampakan? Iya. Yang kok malah- menakut-nakuti. Kok malah Romonya yang dalam Apakah wujud menakutkan? Romonya kurang berdoa? Kan tidak mungkin. Jangan-jangan Lah, lucunya lagi kenapa kok Romonya masih pakai jubah? Nah. Apa nggak panas? Waduh. Gimana tuh? Nah, jadi gini, kalau di gereja Katolik itu memang apa ya, kuasa kegelapan itu ada. Ya, Kuasa justru kegelapan itu. justru Kristus itu hadir untuk memerangi kuasa kegelapan itu. Makanya istilahnya Kristus cahaya dunia, khususnya saat Sabtu Suci, karena Tuhan Yesus habis turun ke bawah untuk mencari orang-orang yang mengimani Dia, yang dimana mengangkat mereka kembali masuk ke kerajaan surga, menjemput mereka. Intinya gini, Tuhan Yesus itu bisa ke bawah, ke tengah sama ke atas, bangkit nanti. Nah, saat Sabtu Suci itulah kenapa Kristus cahaya dunia, karena dia memerangi kejahatan itu, memerangi kegelapan. Nah, ketika, terus dari situ ya, Ya, dari situ. dasar itu kayak dasar Yesus teologis. memerangi kegelapan. Itu ya dasarnya. Sehingga dia menjadi sang terang itu, Terang Kristus dunia. cahaya dunia itu. Dari situlah Kristus yang memerangi kegelapan, karena dia sebagai sang terang atau Kristus cahaya dunia. Maka dasar dari situ, ketika melihat sosok misalnya kayak Romo atau yang misalnya menyerupai itu, yang menampakkan, yang bisa menakuti manusia, justru itu adalah iblis yang punya level tinggi. Berarti ini bukan Jadi Romo iblis beneran. Bukan. Jadi iblis itu bisa nyamar, guys. Baik. Justru iblis yang nyamar, yang jadi orang baik, yang kadang jadi Tuhan Yesus. Kan dia bernubuat, menyuruh bisa orang. bernubuat, kemudian dia bisa menjadi Bunda Maria kayak film Unholy itu kan. Unholy. Unholy, ya. Itu kan contoh nyata bahwa iblis itu licik. Iblis itu licik, dia pandai menyamar menjadi orang baik. Nah, itu justru iblis yang paling tinggi levelnya. Ya, maka dari itu yang mungkin yang dilihat ya, yang dilihat oleh teman kita itu adalah sosok iblis yang sudah levelnya tinggi. Jadi bukan yang iblis yang kayak
apa Yang cuma nganu korden, ganggu-ganggu itu aja lah. jatuhkan kursi, geser kursi. Itu iblis ecek-ecek, kacangan. Tapi ini sepertinya iblis yang level yang bisa menyamar. Berarti- Untungnya nggak ada langsung lihat kepalanya dipegang ya. Jika tahu kan wajahnya Romo siapa kan. Oh iya ya. Iya, tapi Mungkin ya. ngeri juga ya kalau Bakal ini. lebih ngeri lagi. Berarti gini ya, Mo ya. Kalau misalnya orang ada biasanya kan ketika orang berdoa kayak misalnya di Gua Maria di Lourdes sana, orang berdoa terus melihatkan Ada wujud tampak Maria, Bunda tampak Maria. Bunda Maria. Itu bisa dua kemungkinan berarti ya, Mo. Iya, makanya Tergantung bagaimana orang ini memaknai itu. Memaknai Karena, apa sih? makanya kayak film Unholy itu kan sebenarnya contoh ya. Kisah dari mana itu kan akhirnya dipuja-puja loh. Iya. Bahkan mau di tempat yang suci di sana. Tempat suci Iya, kan iya, rencananya. iya. Waktu di film itu ternyata film itu ada maknanya. Kalau kita yang orang Katolik bisa memaknai itu bahwa nggak semua mujizat itu adalah berasal dari Allah. Karena di situ iblis bisa menyerupai. Jadi itu intinya gini, makanya banyak ada tim Vatikan yang datang tuh waktu itu di film Unholy itu kan ngecek tuh, ngecek itu ngecek, apakah- di cross check, Iya, diobservasi apakah ini sungguh-sungguh mujizat yang berangkat dari Bunda Maria sendiri atau ternyata enggak. Ternyata kelihatan sekali karena indikasinya ada ciri-cirinya itu muncul kesombongan, Kesombongan. terus banyak orang terus semakin apa ya Yang memuja yang dicari ketenaran dunia. malah. ketenaran di duniawi Iya. itu. Nah, itu akhirnya tim Vatikan sudah curiga. Kayaknya ini bukan mujizat. Kalau mujizat itu sesuatu yang diam, senyap, tapi membawa penyembuhan banyak orang. Modelnya gitu. Intinya kalau membawa sesuatu hal yang positif, Yang hal baik, yang menyembuhkan. membawa ketenangan, Itu pun masih bisa kedamaian. disusupi iblis. Harus sungguh-sungguh diobservasi. Tipis. Wow. Makanya kenapa kita harus berdiscernment, memilah roh baik dan roh jahat kayak Santo Thomas Aquinas itu. Santo Ignatius Loyola yang berdiscernment, latihan rohani supaya kita ngono godaannya di dunia tuh. Gitu. Ngeri memang guys. Isok nyamar guys. Guys, jangan-jangan kamu selama ini berdoa Guys, kepada kenapa CIA tidak pakai iblis saja? Oh. buat pejabar. Aduh. Pokoknya indikasinya adalah kesombongan. Sudah, itu seperti Lucifer kan yang jatuh Berarti karena kesombongan. Bukan membawa kita semakin baik, tapi malah membuat Iya. kita semakin jauh. Nah, intinya kalau misalnya kita berdoa tapi ini ingin ketenaran kemudian kesombongan, itu justru malah mengarahkan kita kepada kuasa kegelapan. Berarti kalau Pokoknya misalnya itu, jadi, tadi kan masih dalam wujud yang menyeramkan ya, Mo ya. Berarti kalau misalnya tidak dalam wujud yang menyeramkan, misalnya manusia biasa, iya. dia rajin berdoa, Heeh. tapi dalam doanya itu memamerkan sesuatu atau Betul. menyombongkan sesuatu, Ah. termasuk wujud iblis. Iblis. Jadi kayak gini, contoh. Oke. Misalkan dia seorang pemimpin ya. Iya. Pemimpin negara misalnya. Betul. Ternyata dia tuh punya apa ya? Mendukung peperangan sehingga memusnahkan banyak jiwa tuh. Nah, itu sudah iblis. Iya. Jadi dia dikuasai. Itu yang mengerikan malah. Justru iblis yang masuk ke seorang pemimpin yang punya manusia. power, dia punya ya itu kayak contohnya Hitler ya dalam tanda kutip yang Hitler. waktu dulu itu kan berapa Iya, berapa jiwa jiwa yang di genosida. Itu salah satu contoh. Kurang lebih kerjanya iblis seperti itu. Ngeri. Itu yang ngeri level-level tinggi. Kalau yang sekarang jangan. Apakah Anda sering melihat kesombongan-kesombongan di sekitar Anda? Atau Anda berdoa malah menjadi lebih sombong? Mari kita tanyakan iblis apa yang sedang ada di Masuk diri Anda. Anda. Keluarlah iblis. Seperti episode selanjutnya, ketika sudah mulai kelihatan iblis, jangan lupa untuk menempelkan iman. Kita gunakan doa Santo Mika. Legendary. Keren juga ya. Nyambung ya ternyata. Ya. Iklan. Oke, kalau gitu guys, karena kita sudah mendapat penjelasan yang kali ini, mungkin di episode selanjutnya kita akan mencoba berjalan atau Explore. menjelajah sesuatu. Ekspedisi. Explore, iya. Oh, banyak yang menarik tempat-tempat nanti. Oke. Ekspedisi kali ini tidak jauh-jauh dari sini maksudnya. Jangan kemana-mana. Tetap di UMK, Umat Melawan Ketakutan. Tinggal apa mas? Ngono wedi ra. Aku Romo masuk wedian. Kalau aja wedi lah.